Di sini kita bisa lihat total jumlahnya dan persentasenya langsung. Kita lihat di vulnerabilities-nya sendiri. Nah, di sini sudah dikelompok-kelompokkan ya. Di sini, oh tadi kan ada yang tinggi, tingginya di mana nih? Nah, di sini jadi beberapa vulnerabilities yang ditemukan itu sebenarnya ada satu kelompok gitu. Jadi ini misalkan ada di Microsoft Windows ini, multiple issues-nya. Jadi ada di si Microsoft Windows buat kerentanannya. Di sini ada di Net Framework gitu ya. Ada di Endpoint Protection ini dan sebagainya gitu. Kita coba aja lihat dulu ini nih di paling atas tentang Windows-nya gitu ya. Nah, di sini kan bisa lihat ada yang critical. Sini lihat ada yang critical dan ada yang high gitu ya, banyak ke bawah. Buat mengetahui vulnerability pastinya gitu ya, tiap kerentanannya kalian bisa klik aja gitu di sini. Ini CVSS, ini udah tahu ya teman-teman, Common Vulnerability Scoring System. Iya kalau nggak salah itu singkatannya ya. Jadi ini buat ngurutannya tinggal klik aja ya. Ini tuh buat mengetahui gitu tingkat kerentanannya gitu ya, seberapa penting. Kalau misalkan di atas 9 itu udah critical gitu ya, 7 sampai 8,9 itu masih tinggi. Kalau misalkan di 3 sampai 6,9 itu medium dan sisanya low gitu ya. Kalau misalkan di bawah 1 mungkin ini jadi info gitu ya. Kita coba lihat ya lebih detail lagi untuk satu vulnerability ini. Kita lihat ini kita aplikasi Microsoft 365 Office-nya itu rentan gitu ya untuk terpengaruhi oleh eksekusi kode. Dan ini ada solusinya juga ya ketika kalian buka tiap si vulnerabilities-nya atau kerentanannya. Jadi disarankan itu kalian untuk mengupgrade jadi Windows 365 Office App ke versi sekian melalui toko Microsoft-nya gitu. Sebenarnya kebanyakan kerentanan sih mayoritas itu karena disebabkan oleh sistem atau aplikasi yang tidak diupdate teman-teman. Kebanyakan sih gitu. Kalau misalkan di tempat kerja teman-teman gitu ya, itu dilakukan version control gitu ya. Jadi tiap versinya yang digunakan di kantornya itu terus di-upgrade, itu tentu aja kerentanannya bakalan sangat sedikit gitu kan. Kebanyakan itu pasti solusinya upgrade gitu atau update gitu ya untuk aplikasi dan juga sistem gitu teman-teman. Kalian bisa lihat-lihat lagi gitu ya di beberapa lain. Kalau misalkan buat remediation, ini tuh solusi-solusi saran dari si Nessus-nya untuk approach semua ini. Jadi solusi secara umum lah ya. Jadi mulai di sini mengupdate Windows Defender-nya gitu ya, menginstal ini dan mengupdate, again pasti mengupdate gitu. Dan ini di history bisa kita pakai untuk melihat gitu ya progres kita dalam memanage kerentanan pada mesinnya kita gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan udah kita aplikasikan ini gitu ya, kita bisa bikin si kerentanannya mungkin lebih biru atau lebih jadi kuning ini. Kalau misalkan ini kan masih banyak kritikal gitu ya, high-nya.